bagi Jokowi pendekatan strategis yang penting adalah membangun winning coalition atau koalisi partai-partai pemenang di tahap pra-pemilu. Sedangkan bagi Megawati, pendekatan strategisnya adalah PDIP harus menjadi winning party atau partai pemenang terlebih dahulu di tahap pemilu. Baru kemudian bicara soal koalisi partai-partai pemenang di tahap pasca pemilu. Pemirsa Seruput yang budiman, tamu saya kali ini adalah Joseph Wenas, yang saya baru saja melihat konten videonya di kanalnya mengenai perginya Jokowi. Jadi Bang Yosef ini menjelaskan kenapa Jokowi dan Megawati itu pada akhirnya kemudian berpisah jalan. Nah, kenapa ini menarik buat saya ya? Dan ini yang menjadi alasan saya mengundang Bang Yosef ngobrol di Cokro TV, karena ini penjelasannya menarik karena Bang Yosef di dalam kontennya mengatakan bahwa faktor perceraian Megawati dengan Jokowi itu adalah perbedaan strategi. Jadi sesuatu yang sifatnya bukan baper gitu ya, bukan sesuatu yang ya apa ya sakit hati atau apa, tapi ada perbedaan mendasar yaitu soal strategi. Nah, saya kira ini menarik untuk kita bahas ya, terutama juga dikaitkan dengan perkembangan selanjutnya dari dinamika politik antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan PDIP ya, menjelang hari H Pilpres 2024. Selamat datang Bang Yosef di Cokro TV melalui Zoom. Terima kasih. Thank you Bang Yosef, saya kan menonton dengan seksama itu konten Anda tentang perginya Jokowi itu. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak sebenarnya apa yang ingin Anda katakan dengan konten tersebut? Oke, jadi memang faktanya kan memang ini persoalan strategi sebetulnya. Dua pendekatan yang berbeda, bukan soal personal. Pada instansi yang pertama ya, bahwa ini kemudian berkembang jadi personal ya itu urusan lain sebetulnya. Nah, di kanal analisis intelijen saya itu kan saya menyederhanakan menjadi dua sebetulnya. Di satu sisi ada winning coalition atau koalisi parpol pemenang, ini yang dianut oleh Presiden Jokowi. Di sisi lain ada winning party approach atau strategi winning party, partai pemenang yang dianut oleh Megawati. Nah, sebetulnya kedua pendekatan ini sama-sama bicara tentang menjadi bagian dari kekuasaan di pemerintahan. Sama-sama, dan pemilu itu kan soal itu sebetulnya kan, menjadi bagian dari kekuasaan di pemerintahan. Nggak ada motif lain, motif utamanya itu. Entah di sisi eksekutif, entah di sisi legislatif, itu kan. Nah, jadi ini soal kan bagaimana mendapat mandat dari rakyat untuk membentuk pemerintahan, mengatur negara. Nah, tapi kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan trias politika kita kan yang namanya pemerintahan itu kan eksekutif plus legislatif. Nggak bisa cuma eksekutif sendirian. Misalnya seorang capres jadi presiden terpilih kemudian tapi tidak punya saham politik yang cukup di parlemen. Nah, presiden yang seperti ini impoten secara politik seperti halnya Presiden Jokowi di pemerintahannya yang pertama, di era pemerintahan yang pertama antara 2014-2016 itu kan banyak kebijakannya dihambat. Jadi dan Jokowi tipe pemimpin yang ingin bergerak cepat, membangun dan seterusnya. Jadi memang sulit. Nah, di 2016 itulah Jokowi menjadi yakin bahwa kekuasaan itu memang harus didistribusikan, dibagi-bagi. Kita kan nggak lagi hidup di zaman kerajaan di mana kekuasaan absolut ada di tangan raja. L'état c'est moi, I'm the state. Negara adalah saya, kan nggak begitu gitu loh. Setelah
di 2016 itu P3, Golkar dan PAN masuk ke kabinet, sejak itu secara bertahap kita lihat sebetulnya Jokowi terus meningkatkan saham politiknya di parlemen, di DPR, sampai hari ini mencapai 82%. Nah, sejak Jokowi memiliki atau bisa mengendalikan parlemen, kita lihat banyak kebijakannya kan berjalan mudah, mulus gitu loh. Jadi misalnya RUU Cipta Kerja gitu ya, ini kan cukup kontroversial, itu cuma 8 bulan kalau Anda perhatikan. Sejak Panja dibentuk sampai diketok itu cuma 8 bulan. RUU IKN itu cuma 5 bulan, lebih ngebut lagi. Nah, jadi ini hal-hal yang dialami oleh Jokowi, ada pengalaman pribadinya. Dan oleh karena itulah Jokowi ingin dalam konteks pemilu kita kali ini 2024 ingin cetak biru koalisi besarnya itu sudah bisa disepakati di tahap pra pemilu. Nah, dalam konten saya itu kan saya membagi supaya jelas bahwa sebetulnya ada tahap pra pemilu yang formalnya berakhir saat penetapan paslon ya, tanggal 13 November lalu tahap pemilu yaitu yang kita sekarang ini lagi kampanye, nanti coblos 14 Februari, terus KPU akan menghitung dan menetapkan. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap pasca pemilu. Nah, ini yang paling lama, yaitu 5 tahun sampai Oktober 2029. Dan faktanya kan koalisi-koalisi juga akan terbentuk. Koalisi-koalisi baru juga terbentuk di tahap ini. Itu kan pengalaman 2014 kemarin kan. Ya itu tadi, Golkar P3 PAN yang bukan kubu, ini kan pindah gitu loh. Nah, ini harus juga diperhatikan. Nah, Jokowi melihat itu sehingga dia ingin mengunci di tahap pra pemilu itu cetak birunya sudah selesai. Yaitu apa? Ya, koalisi besar yang ada sekarang ini dipertahankan, bikin komitmen sehingga pemilu bisa cuma satu putaran gitu loh. Kira-kira itulah. Nah, Jadi, kalau itu dibandingkan dengan dikontraskan dengan winning party strategi. Nah ini, jadi Megawati sebaliknya. Jadi intinya sebetulnya poinnya Jokowi ingin membentuk dengan cetak biru ini di tahap pasca pemilu membentuk pemerintahan yang kuat untuk 2024-2029. Jadi sudah diselesaikan. Megawati lain melihatnya, dia ingin partainya PDIP menang dulu. Makanya saya istilahkan dengan winning party. Kalau yang satu kan winning coalition. Ya. Menang dulu. Dan sebetulnya keyakinan Megawati ini sih masuk akal. Karena jadi ada hitungannya. Jadi pertama, pada saat itu elektabilitas Ganjar tertinggi. Ini kita bicara di awal tahun ya. Ya, sebelum U20 lah ya. Sebelum U20. Ya, Lalu tren elektabilitas PDIP juga trennya kan naik pada saat itu. Modal kedua. Modal yang ketiga, tren approval rate atau kepuasan Jokowi juga udah di sekitar angka 70-75% kan. Ini pasti akan memberikan kutil efek ke PDIP dan Ganjar. Nah, apalagi di pemilu 2019 sudah terbukti Jokowi itu kan 55%. PDIP itu kan partai 19%. Jadi 33% di atas partainya. Atau ya kira-kira hampir 3 kali lipat ya. Jadi hitungan Megawati masuk akal sebetulnya. Dan kalau boleh saya agak elaborasi lebih jauh, sebenarnya ada tujuan strategis juga Megawati itu ingin PDIP menang hat-trick. Ya ini kan untuk apa namanya menciptakan suatu rekor baru lah ya. Ya pemilih memang harus menang betul. Tapi artinya ada referensi bahwa Demokrat itu kan hanya sekali menang total di Pilpres dan Pileg itu tahun 2009. Di 2004 kan mereka hanya menang di Pilpres. Tapi Pilegnya kan tidak. Mereka kan di urutan keempat ya. 10% kursi di parlemen. Itu yang pertama. Ini dari sisi Megawati ya. Kalau saya berusaha membaca. Yang kedua, PDIP juga harus menang besar di Pilpres dan Pileg. Referensinya lagi-lagi kemenangan besar SBY di 2009, 2004 di Pilpresnya itu kan 60% 2 kali ya kira-kira. Di Pilegnya di 2009 PD itu kan 26% kursi. Ini capaian Demokrat ini kan rekor tertinggi di era reformasi sejak pemilu langsung. Nah, Megawati punya referensi di
99 itu kan 30% gitu loh. Jadi saya duga kira-kira dia ingin mencapai kembali ke rekor 30%-an dengan modal tadi tiga itu ya. Ya. Elektabilitas Ganjar, lalu PDIP yang naik dan Jokowi. Jadi masuk akal kalau dia ingin menang besar gitu loh. Nah, Megawati ingin ini tercapai dulu baru bicara kerjasama politik di tahap pasca pemilu itu. Nah, di sini nggak ketemu. Nah, Jokowi sebetulnya juga bukannya tanpa alasan bertentangan dengan Megawati. Karena gini, sekalipun umpamanya PDIP itu bisa menang 30% ya, artinya mengulang sukses 99 lah. Tapi kan tetap saja yang 70% itu kan di luar kendali PDIP. Ini kita bicara setelah suara dari rakyat masuk ke parlemen gitu loh, dipegang oleh para politisi kan. Itu kan dua tataran yang berbeda. Nah, faktanya di pemilu 99 itu kan pilpresnya masih di MPR kan. Megawati adalah simbol perlawanan. Ini pergantian orde kan. Ini kan suatu kejadian besar. Megawati simbol perlawanan, PDIP suaranya tinggi sekali, tapi kan Megawati gagal di MPR menjadi presiden. Yang 70% tadi berdiri di belakang poros tengah, menjadikan Gus Dur presiden gitu loh. Nah ini kan kita sudah tahu sejarah ini. Nah, lagi-lagi inilah satu kita sebut permainan ya. Yang diperhitungkan oleh Jokowi ketika suara sudah di parlemen itu game yang berbeda sama sekali. Nah, yang kedua PDIP juga kan menang total di 2014 di Pilpres dan di Pilegnya menang total kan. Faktanya kan nggak bisa menjadikan kadernya ketua DPR kan. Yang jadi kader itu kan orang Golkar. Walaupun berkali-kali kita tahu ada kasus dengan Setia Novanto, tapi penggantinya ya Bambang Susatyo orang Golkar lagi gitu loh. Ini fakta juga gitu loh bahwa artinya ya pahit harus mengatakan ini, tapi faktanya PDIP tidak mampu menggalang kerjasama politik di domain parlemen. Itu fakta. Dan bagi Jokowi hal ini fatal gitu loh. Ini pengalaman pahit tapi fatal. Dan itu sebabnya dia percaya pada kerjasama politik koalisi ini gitu loh. Ketimbang menang sendirian. Ya harus bersama-sama lah. Nah ini gimana cara kita membaca ini? Jadi di satu sisi strategi ini perbedaannya kan sudah lama. Tapi kok baru sekarang dia cerainya itu kok baru sekarang gitu. Itu gimana, Bang Joseph? Ya sebetulnya kan membaca fakta bahwa di satu sisi Jokowi memang petugas partai, tapi fakta juga bahwa dia kan presiden, dia pemimpin bangsa. Dan fakta lainnya adalah karakter Jokowi itu memang ya orangnya halus, tapi kan kita tahu nyalinya besar, orangnya berani dan punya karakter gitu. Jadi memang di sisi lain Mega juga alfa gitu kan. Jadi memang itu dua karakter yang pada titik di mana ada hal-hal strategis yang harus diputuskan, siapapun tahu bahwa itu akan terjadi collision. Dan memang momentumnya kan datang di pemilu ini. Ini kan satu transisi untuk apakah akan berlanjut apa yang sudah diupayakan oleh Jokowi selama ya 9 tahun terakhir ini, apakah akan dibiarkan oleh kita biarkan nasib politik bagaimana selanjutnya. Ini kan pertanyaan besar sebetulnya. Dan saya kira ini yang menjadi perbedaan di antara keduanya yang sebetulnya sudah lama. Kalau kita lihat kan upaya pembicaraan ini kan sudah dimulai yang ditangkap publik gitu loh. Karena kita kan nggak boleh juga ya apa yang tidak ditangkap lalu kita nebak-nebak, itu namanya teori konspirasi. Tapi artinya sebetulnya apa yang bisa ditangkap di publik dan apa yang terjadi di belakangnya itu nggak boleh terlalu jauh. Dan polanya itu bisa dibaca. Dulu Pak Benny Murdani itu pernah ngomong sama saya, ini dalam bahasa Inggris ya, I never trust words, I even question actions, but I never doubt patterns. Jadi kata-kata seseorang lalu perilaku seseorang itu kan membentuk pola kan. Dia bisa ngomong A, kelakuan B, dan sebaliknya, dan mungkin kadang-kadang konsisten, kadang-kadang tidak konsisten, tapi polanya nggak bisa bohong. Gitu loh. Nah, jadi sebelum kalau kita melihat ini kan
sudah sangat terang benderang gitu loh bahwa di antara keduanya ini pada satu titik akan collision, hanya di bawah permukaan. Nah, soal U20 itu kan sebetulnya jadi disayangkan karena di situ ada hal-hal yang menurut saya terutama setelah bom atom Ganjar dijatuhkan itu irasional sebetulnya ya, karena di satu sisi kan ada kepentingan bangsa oleh sang pemimpin bangsa yang namanya Presiden Jokowi yang pada saat bersamaan adalah petugas partai dari kader di bawah Megawati. Jadi ya dari sini aja kita sudah bisa baca you're under my thumb. Yang satu lagi bilang enggak gitu dan peristiwa bom atom Ganjar ini kan bom atom kedua setelah bom atom Koster ya tanggal 14 itu kan urutannya 14, 18, 23 kan bulan Maret nih kita bicara peringkatan pertama. Tapi sebelum 14 Maret itu kan terjadi peristiwa di Kebumen. Jadi di belakang layar kita bisa lihat bahwa tidak adanya titik temu antara dua pendekatan ini membuat Jokowi, karena dia bukan petugas partai, dia pemimpin bangsa, dia melakukan manuver langsung ke Ganjar. Karena kenapa? Memang kalau komposisi ini terjadi kan itu selesai, artinya buat parpol lainnya di luar Gerindra, ini kan soal Gerindra PDIP sebenarnya. Nah, parpol lainnya itu waiting sebetulnya, karena they're betting on the winning horse dong. Yang ngapain ikut pemilu untuk ikut rombongan yang kalah kan enggak. Kalah, ya betul. Ya itu kan logika yang sangat sangat lazim dalam politik. Jadi kalau ini bisa diciptakan ya jump into the bandwagon dan sudah pasti akan terjadi. Nah cuma kan formulasinya apakah Prabowo Ganjar ataukah Ganjar Prabowo? Kalau yang kedua Megawati setuju. Dan dengan alasan yang tadi saya sebutkan fakta-fakta yang ada jadi modal politik Megawati, dia kan bertanya kenapa kader saya cuma jadi wakil presiden aja gitu loh. Saya partai terbesar, calon saya elektabilitas tertinggi, saya punya presiden, ya masuk akal gitu loh. Nah, Jokowi nggak lihat begitu, Jokowi melihat kebersamaan gitu loh, karena itu tadi it's about distribution of powers gitu loh, untuk maintain koalisi ini. Karena kalau bukan distribusi dari power, lalu apa? It's about powers kan. Jadi memang harus di-maintain. Koalisi ini kan bukan mesin yang setelah jadi ditinggal. Itu harus dirawat kan ya. Kita lihat aja apa yang terjadi dengan koalisi ini. Ada aja isu yang buat ini akan selalu ups and downs gitu kan. Ya. So I think Jokowi itu realis gitu loh. Memang kembali lagi Mega itu ideologis saja. Nggak ketemu. Jadi bahwa pada satu titik di mana mereka akan bertabrakan itu sebetulnya predictable ya. Pak Jokowi selalu bilang tentang bahwa Indonesia menghadapi geopolitik, tantangan geopolitik, geostrategi yang besar. Jadi kita harus jangan lagi mulai dari nol, maka pembangunan harus dilanjutkan dan seterusnya. Makanya dia pengen kebersamaan, koalisi yang kuat dan seterusnya kan. Nah, tetapi dengan adanya kasus MK ya, kasus apa namanya Gibran menjadi cawapres melalui kemelut di MK itu kan kemudian ada tuduhan bahwa Jokowi ini sebenarnya menjadikan soal keberlanjutan itu sebagai dalih saja untuk dia mempertahankan kekuasaan. Jadi tidak lebih dari Machiavellian yang menghalalkan segala cara supaya dia dirinya tetap berada di kekuasaan ya, keluarganya lah ya. Jadi ada isu politik dinasti dan seterusnya. Menurut Bang Joseph gimana? Soal ini, soal tuduhan bahwa Jokowi ini adalah Machiavellian, bahkan ada yang bilang neo Orba gitu. Menurut Anda gimana? Saya melihatnya begini, ini ada salah kaprah soal Machiavellian itu sendiri gitu loh. Seolah-olah kan yang ada di publik sekarang bahwa apa yang dimaksud oleh Niccolo Machiavelli dalam Il Principe itu, the Prince, itu seolah-olah kan begini. Kita mau mencapai suatu tujuan, nggak perlu tujuannya itu kemaslahatan atau kemudaratan, pokoknya segala cara bisa dihalalkan. Yeah. Itu nggak begitu kan? I think you studying filosofi juga kan dulu di kampus kan, jadi bukan itu maksudnya. Ini kan konteksnya kan leadership. Leadership itu punya tanggung jawab membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan. Sehingga dalam konteks menjadikan itu satu kemaslahatan buat, ini kan di level society ya, kita bicara masyarakat kan. Maka kemaslahatan yang mau dicapai oleh si leaders itu bisa dibenarkan bila
terpaksa menabrak nilai-nilai etis, ya terutama di tingkat individual. Ini kan yang terjadi sekarang kan sebetulnya di tingkat individual atau subkelompok ini kan merasa bahwa apa yang dilakukan ini tidak sesuai. Yang tadi soal Niccolo Machiavelli ini juga perlu dikoreksi pemahamannya, saya kira gitu loh, karena politis dalam dunia politik itu, moral politik itu kan jatuh di moral sosial. Ini kan di level sosial. Ketika seorang pemimpin harus mengambil suatu keputusan, ya memang tidak bisa menyenangkan apa namanya moral-moral individual yang ada di bawahnya, mau nggak mau kan dia kan mengatasi itu. Dia harus membawa masyarakatnya ke satu arah yang sangat mungkin sebagian di antara mereka tidak suka. Itu nggak bisa hindar. Jadi semua pemimpin itu Machiavellian, semua presiden Indonesia itu Machiavellian. Jokowi memang Machiavellian. Soekarno dengan apa nasakopnya apa bukan Machiavellian. Lalu Soeharto dengan misalnya NKKBKK, mungkin masih mengalami zaman itu ya, normalisasi kehidupan kampus. Apa itu bukan Machiavellian? Tapi Soeharto melihat sesuatu yang menurut dia ini maslahat, tapi ya mungkin ada sebagian orang, terutama mahasiswa, kita masih muda-muda nggak suka gitu loh. Habibie dengan referendum Timur-Timur, apa itu bukan Machiavellian? Bahkan di tingkat elitnya kita tahu kan begini, Deplunya sakit hati, tentara nasional Indonesia sakit hati, tapi ya Habibie memutuskan itu untuk kemaslahatan kita. Gus Dur dengan dekritnya ini kontroversial, tapi dari kacamata tata negara tertentu kan, dan itu Machiavellian gitu loh, untuk mengembalikan rest and order gitu kan. Tapi ya sejarah kemudian mencatat bahwa di parlemen dia kalah. Megawati dengan outsourcing untuk iklim investasi dan privatisasi BUMN dengan jual Indosat, itu Machiavellian. SBY dengan bailout century yang membuat Sri Mulyani pusing karena awalnya kan cuma disepakati 600 miliar, 630 miliar, total bengkak jadi 6,7 triliun. Ya itu satu hal yang bisa didiskusikan di kamar sendiri, tapi intinya itu Machiavellian. Jadi jangan khawatir, Jokowi adalah presiden ke-7 Republik Indonesia yang memang Machiavellian. Iya, dan itu istilah itu netral saja gitu ya. Netral saja, hanya ada salah kaprah gitu loh. Karena dalam real politics kan siapa sih yang nggak Machiavellian gitu loh. Memang sulit. Ya. Kalau kita bicara di tataran dimensi NU yang memang keagamaan kiai, ya mungkin lebih gampang persoalannya karena itu kan hitam putih. Ini soal agama, ini soal politik kan. Iya. Nah terus ini Bang Joseph, saya mau kembali ke soal tadi itu, perbedaan antara strategi ini menurut saya menarik sekali ya, antara strategi mendahulukan koalisi dan yang satu mendahulukan kemenangan partai. Kan sekarang sudah terjadi mereka bercerai nih, terjadi udah berpisah jalan antara Megawati dengan Jokowi. Terus menurut Anda ini what's next kira-kira dalam kaitannya dengan hubungan keduanya ini? Apakah akan ada titik temu atau bagaimana Anda melihat kelanjutan dari cerita Bang Joseph mengenai perginya Jokowi itu? Iya, bercerai berpisah itu karena amanat konstitusional, aturan UU Pemilu yang kemudian diturunkan dalam aturan KPU bahwa memang sudah tidak bisa lagi di tahap pemilu ini. Ini udah nggak bisa ganti-ganti lagi gitu loh. Jadi itu terlihat bercerai. Tapi kan pasca pemilu itu adalah satu terra incognita yang siapa yang bisa ramal gitu loh. Tapi pasti bahwa everybody will jump into the bandwagon gitu loh. Itu pasti kan mau jadi bagian dari kekuasaan dong. Surya Paloh dengan strateginya mengambil saham Anies itu kan sebetulnya adalah untuk meningkatkan saham politiknya di parlemen. Itu hitungannya, walaupun dari survei kita tahu belakangan ya mungkin kecewa gitu loh ya. Aniesnya juga bukan di di elektabilitas yang tertinggi, dan Nasdemnya juga lagi turun terus gitu loh. Kalau saya lihat sahamnya turun terus. Jadi tapi overall kan itu intinya. Jadi di tahap pasca pemilu ini ya kita bicara game lain lagi. Itu pasti gitu loh. Bahwa PDIP itu pernah tercatat sebagai partai oposisi dan punya mental oposisi itu fakta. Pertanyaannya apakah kali ini Megawati akan mengambil posisi yang sama, itu saya kira persoalan lain. Dan jangan lupa di PDIP Megawati udah umur berapa sekarang? Kan udah hampir 80.
suasana di dalam PDIP saya kira dengan melihat manuver Puan akhir-akhir ini juga saya kira pelan-pelan harus juga ada tawar-menawar saya kira ya. Jadi Nah, itu faktor ini menarik juga itu. dihitung. Ya, Anda menyebut soal Puan itu menarik karena kan konon katanya ada dua kubu lah di kalangan PDIP kan, antara kubu yang ofensif ya, seperti yang dilakukan oleh apa katakan aja ofensif terhadap Jokowi lah ya, kubunya Prananda gitu. Ya Terus situation dengan ada room lah. kubunya yang lebih akomodatif, lebih Lebih Taufik Kimas. realis gitu seperti Puan gitu dan Ya. Bambang Pacul gitu. Nah, menurut Anda ini gimana dinamikanya setelah andaikan yang sekarang ini terjadi seperti ini, terus nanti setelah pemilu bagaimana? Ya, PDIP Dengan harus asumsi misalnya, dengan asumsi bahwa ini sesuatu yang berlanjut seperti ini. ya itu yang saya katakan bahwa di tahap pasca pemilu nanti kita masih harus melihat perkembangan-perkembangan itu kan tergantung perkembangan di hasil-hasil pemilu nanti gitu loh ya. Ganjarnya menang atau enggak gitu loh ya kan. Gitu. Kalau Ganjar menang hitungannya lain, kalau Ganjar kalah ya hitungannya tentu lain. Tapi overall bahwa PDIP juga nanti pasti tidak bisa sendirian kalau dia ada di pemerintahan gitu loh. Artinya pasti akan harus terjadi juga komunikasi politik atau yang dalam bahasa populer disebut koalisi-koalisi, pembentukan koalisi-koalisi baru gitu loh. Nah, tapi memang saya sepakat bahwa internal PDIP di masa transisi mengingat usia Megawati yang ya dan berapa kali beliau sendiri juga sudah menyentil-nyentil soal mengundurkan diri kan, dan saya kira ini menarik gitu loh. Bukan nggak mungkin, kita nggak pernah tahu bahwa tahu-tahu kalau Megawati atau PDIP lah ya mengambil satu manuver menjadikan Jokowi ketua umum itu kan juga hitungannya jadi berubah lagi. Kan terjadi pengambil alihan koalisi yang sekarang ada disebut koalisi Jokowi itu kan di tahap pasca pemilu. Memang sudah nggak akan mempengaruhi lagi soal-soal siapa yang jadi menang karena electoral effect hotel itu kan terjadi yang sekarang gitu loh. Ya dari sudut pandang ini nasi sudah jadi bubur, tapi kan itu ya mendingan lah jadi bubur lah daripada jadi sampah kan. Itu kan satu hitungan yang sangat mungkin terjadi. Apa yang dan juga di Indonesia itu kan dalam politik ya short memori orang itu kan pendek ya. Jadi ada suatu masa di mana perseteruan begitu keras, tapi nanti di fase lain bisa tiba-tiba sangat mesra, itu kan mungkin saja ya. Iya. Lah Jokowi Prabowo itu kan salah satu alasan juga di balik koalisi besar ini kan ada fakta rekonsiliasi nasional yang harus diwujudkan. 2014-2019 pecah itu kan fakta gitu loh. Itu terasa sekali gitu sampai grassroots karena bahkan bekas-bekasnya sampai sekarang itu kan masih ada kalau kita mau jujur di medsos-medsos kita masih bisa menangkap bekas-bekas itu gitu loh, walaupun unsur yang apa Islam politiknya lebih surut gitu ya, tapi sekarang ini kan di antara nasionalis dengan nasionalis ini kan masih apa namanya terasa sisa-sisa itu gitu loh, dan saya kira ini keputusan strategis, dan siapa yang sangka bahwa sekarang Jokowi dan Prabowo. Ya saya dengar informasi memang it's beyond politik, sudah seperti kakak adik ini. Jadi secara personal juga memang compatible ternyata mereka berdua. Tapi kan itu ada yang bilang gini, Bang Yosef, itu kan mereka seperti kakak adik itu kan sekarang ketika Jokowi masih jadi presiden. Nah nanti ketika Jokowi nggak jadi presiden kan bisa berubah, Prabowo bisa tiba-tiba beda sama sekali hubungannya dengan Jokowi, mungkin jadi susah ditemui lah atau apa. Dan juga kan Gibran juga kan sebagai wapres di Indonesia, wapres kan nggak kuat. Jadi keputusan Jokowi untuk koalisi itu justru sebenarnya merugikan Jokowi itu sendiri gitu. Merugikan, menurut Anda gimana itu? Ya kalau kita lihat fakta yang ada kan pemerintahan itu kan eksekutif legislatif. Ya betul, eksekutifnya di bawah presiden gitu loh, karena ini presidential system, tapi kan dia nggak bisa jalan. Nah, makanya permainan, kita sebut permainan ya, bagaimana persoalan di legislatif ini bisa menjadi perimbangan dengan eksekutif. Kan kembali lagi ke situ sebetulnya kan rumus. Ya, ini yang saya sebut dalam kanal-kanal saya bandarmologi politik supaya gampang, yaitu modal politiknya berapa, yaitu kursi dan suara, dan bagaimana modal politik ini dimanfaatkan untuk terus menjadi bagian dari kekuasaan melalui komunikasi politik atau coalition making lah konkretnya.
Dan collision making itu kan fenomena bukan statik, itu kan dinamis saja. Berapa kali aja pan keluar masuk masuk lagi, dari keluar masuk lagi kan, kan itu kan dinamis gitu loh. Jadi itu satu analisis yang masuk akal bahwa seolah-olah Prabowo sebutlah akan berkhianat begitu kan. Tapi kan faktanya kekuatan politik itu fakta keras yang juga Prabowo harus hitung. Ya saya katakan tadi kalau tahu-tahu Jokowi jadi ketua umum PDIP kan hitungannya jadi lain lagi. Dan ya ini sekali lagi yang tergantung Anda sebut, internal PDIP melihatnya bagaimana ya. Iya, iya. Dan itu yang Anda sebut tadi sebagai terra incognita itu ya. Terra incognita wilayah yang, kan. wilayah tak belum bertuan. diketahui lah. Iya, tak diketahui tak gitu. Ya kita bisa kira-kira dan melihat perkembangan yang ada rasanya akan kemana-kemana. Tapi kan what exactly is gonna happen, we still don't know gitu loh. Yeah. Oke, terima kasih atas obrolannya, Bang Joseph. Dan saya kira ini mungkin perlu kita lanjutkan dalam perbincangan lain kalau perkembangan nanti terjadi hal yang menarik ya, pasca pemilu seperti apa dan seterusnya gitu ya. Ya. Oke, Mas. Oke, makasih. Dan Bang Joseph, ini namanya kan seruput kopi ini program. Jadi kita biasanya mengakhirinya dengan minum kopi, secangkir kopi. Jadi karena ini Zoom, jadi ya saya aja yang mewakili. Saya punya kopi juga kebetulan. Oke. Ya udah. Oke.